Salam sehat para pemirsa. Satu hal yang paling dikhawatirkan orang-orang sekarang adalah apakah perang Ukraina-Rusia akan memicu perang dunia ketiga? Dari ramalan-ramalan yang ada, tampaknya perang dunia ketiga memang sudah diatur dalam sejarah. Ini adalah perjalanan umat manusia. Bila begitu, apakah kita bisa menghindari takdir perjalanan umat manusia tersebut? Dalam wawancara pada tanggal 27 September dengan mantan Presiden Trump di sebuah stasiun radio, pembawa acara John Casimades bertanya kepadanya, "Apa yang membuat Anda terjaga di malam hari?" Trump menjawab, "Saya pikir kita mungkin berakhir dengan terlibat dalam Perang Dunia III. Semua hal-hal mengerikan telah terjadi di Ukraina. Hal sepertinya itu akan terjadi di Tiongkok dengan Taiwan. Munculnya momok nuklir, eskalasi perang, ambisi Tiongkok dan lain-lain. Apakah akan mengarah ke Perang Dunia III? Ini juga merupakan masalah yang paling dikhawatirkan semua orang. Sebenarnya, sejak Perang Rusia-Ukraina pada bulan Februari, ancaman senjata nuklir telah membayangi dunia. Tetapi belum ada tanda-tanda bahwa Putin akan benar-benar akan membuka gudang senjata nuklir terbesar di dunia. Dengan kekalahan tentara Rusia di medan perang dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya kekalahan Putin sudah dekat, dan kekalahan bagi Putin adalah masalah hidup mati bagi rezimnya. Ada cerita yang beredar di internet tentang masa kecil Putin. Dia memakai sebuah tongkat mengejarnya seekor tikus. Tikus tersebut melarikan diri dan akhirnya terpaksa masuk di antara tangga sebuah gedung apartemen. Tikus tersebut melawan dengan keras dan akhirnya menyerang. Peristiwa ini memberi pelajaran kepada Putin bahwa Anda tidak boleh meremehkan lawan yang tidak punya pilihan lain, walaupun hanya bisa melawan. Jika dalam keadaan terdesak tanpa pilihan lain, dia akan memilih untuk mati bersama. Lebih dari 400 tahun yang lalu, seorang peramal terkenal Nostradamus dalam buku ramalannya, Last Prophecies, mengisyaratkan kemungkinan akan terjadinya Perang Dunia III. Tanda-tanda sebelum Perang Dunia Ketiga. Beberapa dari mereka yang mempelajari ramalan Nostradamus mengatakan bahwa dalam beberapa sajak 4 barisnya, ia menyebutkan beberapa tanda yang mungkin muncul sebelum Perang Dunia Ketiga. Perlu diketahui bahwa cara Nostradamus menulis ramalannya adalah samar-samar dan dia mengacaukan urutan waktunya. Ini membuat para peneliti memiliki pendapat yang berbeda tentang waktu dan urutan peristiwa. Mereka membandingkan pernyataan yang berbeda dalam berbagai teks agama dan ramalan dalam masyarakat dan menyimpulkan versi yang lebih masuk akal menurut pemahaman mereka. Ramalan tentang tanda-tanda sebelum Perang Dunia Ketiga, termasuk gempa bumi besar, tsunami, angin topan, tornado, banjir, kelaparan dan bencana alam berskala besar lainnya di seluruh dunia. Akan ada peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang lokal, revolusi, kerusuhan politik dan serangan teroris skala besar juga akan meningkat. Pemimpin dunia dibunuh, ketegangan antar negara akan meningkat, dan ekonomi negara-negara akan sangat terpengaruh. Ini mengakibatkan pengangguran atau inflasi. Sejauh ini, bencana alam dan bencana karena ulah manusia, masalah politik dan ekonomi yang disebutkan dalam ramalan tersebut, semuanya telah terjadi atau sedang terjadi. Ramalan itu juga mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi di Rusia. Rusia akan bergabung dengan negara Timur Tengah seperti Iran, Arab Saudi, Suriah, Libya, dan mungkin Tiongkok menyerang Eropa. Dalam hal ini, pada KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO yang diadakan di ibu kota Uzbekistan pada tanggal 15 September, Putin membentuk aliansi dengan beberapa negara Timur Tengah untuk melawan sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Perlu diperhatikan bahwa para tamu yang berpartisipasi dalam pertemuan puncak ini termasuk 4 negara berkekuatan nuklir serta produsen dan konsumsi energi terbesar. Pada 20 September setelah KTT SCO, Putin berbicara kepada seluruh Rusia, sekali lagi menggambarkan perang Rusia-Ukraina sebagai perjuangan hidup dan mati melawan invasi militer, ekonomi, dan budaya Barat. Mengapa Putin mengatakan itu? Kita dapat melihat apa yang dikatakan oleh ahli teori nasional Rusia, Alexander Dugin,
yang dikenal sebagai otak Putin. Kita berada di ambang Perang Dunia III, dipaksa oleh pihak Barat. Inti dari konfrontasi global telah dimulai, itu adalah spiritual dan religius. Putin dalam pidato juga menambahkan pengingat yang samar-samar tentang opsi nuklirnya, dan mengatakan bahwa dia tidak menggertak. Dmitry Medvedev, sekarang Ketua Dewan Keamanan Putin dan mantan Presiden Rusia, pada bulan ini juga memperingatkan bahwa dengan kekuatan penuh menceraikan negara kekuatan nuklir adalah bermain catur dengan kematian, mungkin dapat menyebabkan dunia kiamat. Pernyataan ancaman nuklir publik Putin, pernyataan itu segera mengangkat krisis pecahnya Perang Dunia III. Ramalan itu juga menyebutkan bahwa sebelum Perang Dunia III, Amerika akan lumpuh oleh serangan teroris, pembunuhan, perang saudara dan keruntuhan ekonomi. Sebelum itu akan ada perang saudara di Italia, Vatikan akan diduduki, Paus akan melarikan diri, banyak kardinalnya gereja akan mati, istana dan kapel akan dibakar, Paus akan ditangkap dan dibunuh selama pelarian, akan muncul Vatikan terpecah, 3 Paus akan memerintah secara bersamaan dengan dukungan kekuatan masing-masing. Dengan dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Katolik lainnya, kekuasaan kepausan akan dipindahkan ke tempat lain dan seorang paus sejati akan dipilih di sana. Selain itu, Eropa hampir diduduki oleh tentara Rusia dan Timur. Banyak kota Eropa, serta kota-kota di Amerika Serikat, akan dihancurkan oleh senjata konvensional serta senjata nuklir, senjata kimia dan biologi lainnya, senjata pemusnah massal, dan Rusia akan menyerang dari Eropa Utara dan Timur. Sebuah tentara Arab Iran akan menyerang dari selatan. Paus dan Perdana Menteri Inggris kemudian akan terpaksa melarikan diri ke AS. Paris akan dihancurkan oleh revolusioner di Prancis. Akan ada perang saudara di AS. Pengeboman terhadap AS akan menghentikan perang saudara di sana. Senjata baru seperti senjata kimia, terutama senjata laser yang tampaknya portable, akan digunakan dalam perang, dan pada saat yang sama bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menimpa. Ketika perang mencapai puncaknya, sebuah komet tiba-tiba muncul di atas bumi dan hancur berkeping-keping. Pecahnya akan jatuh ke bumi, potongan kecil akan memicu kebakaran di kota-kota dan hutan di seluruh dunia. Dan satu pecahan akan jatuh ke laut, sehingga menciptakan tsunami besar yang menghanyutkan Eropa dan sebagian Amerika Serikat dan Afrika. Sedang pecahan menengah, besar dan kecil lainnya akan jatuh di darat, menciptakan kawah raksasa. Ini akan menyebabkan gempa bumi dan aktivitas gunung berapi di seluruh dunia. Bencana alam inilah yang akan mengurangi cengkraman tentara penyerangan terhadap Eropa. Di bawah kepemimpinan pemimpin seorang karismatik Ji Ren, aliansi tentara Amerika dan Eropa akan mengatur serangan balik terhadap kekuatan penyerbu di Eropa dan di tempat lain. Nama Ji Ren disebutkan berkali-kali dalam ramalan, dan beberapa orang mengatakan Ji Ren adalah orang yang ditunggu, adalah sang penyelamat. Dia akan membunuh antikristus. Pada dasarnya tentara Rusia di Eropa akan dihancurkan oleh serangan balik. Ini akan menyebabkan revolusi di Rusia. Pemimpin Rusia yang memulai perang akan dibunuh. Apakah ini maksudnya Putin? Pemimpin baru akan tampil memimpin Rusia masuk ke aliansi Barat dan melawan sekutu sebelumnya, dan akhirnya mengalahkan sekutu sebelumnya. Paus akan kembali ke Eropa, dan Ji Ren akan dimahkotai sebagai raja. Setelah kehilangan hampir 2/3 populasi dan kekayaan bangsa yang terakumulasi selama ribuan tahun, dunia akan kembali damai. Dan tentang masa depan Katolik Roma, ada sebuah ramalan 900 tahun yang terkenal, Saint Malachy, juga disebut ramalan Paus, yang meramalkan Paus hari ini, yaitu Paus ke-112, akan menjadi Paus Katolik. Itu tampaknya bisa cocok dengan nasib Katolik yang disebutkan dalam ramalan sebelumnya. Ramalan Saint Malachy. Menurut informasi, ramalan Saint Malachy ditulis oleh Uskup Irlandia Saint Malachy pada abad ke-12. Dia pernah mengunjungi Roma pada tahun 1139. Dia melihat fenomena tentang masa depan serta gambaran dari 112 paus sebelum penghakiman terakhir. Penglihatan-penglihatan ini dan daftar panjang yang samar-samar. Frase atau kalimat pendek-pendek tersebut
ditulis pada 5 halaman kertas kulit kambing dan diserahkan kepada Paus Innocent II saat itu. Ramalan itu tidak meninggalkan nama Paus masa depan, tetapi menggambarkan karakter orang tersebut, lencana, atau bahasa lainnya sebagai petunjuk. Setelah Paus membacanya, dia kemudian menyegelnya dalam arsip kepausan. Manuskrip aslinya kemudian dilupakan orang, sampai ditemukan kembali pada tahun 1590. Namun tidak ada catatan apapun tentang manuskrip ini dalam sejarah resmi, dan biografi Saint Malachy juga tidak menyebutkan ramalan ini. Beberapa orang berpikir bahwa penulis sebenarnya dari ramalan ini adalah Nostradamus yang meminjam nama Saint Malachy agar jangan sampai dia disalahkan karena meramalkan tentang kehancuran agama Katolik. Namun walaupun penulis ramalan tidak dapat dipastikan, ramalannya untuk setiap paus semua terpenuhi. Dalam ramalan Saint Malachy, ramalan terhadap paus berikutnya setelah Innocent II adalah kastil di Sungai Tiber, dan Celestine II lahir di sebuah kastil Sungai Tiber, dan ramalan terhadap Lucius II adalah musuh yang diusir. Paus diusir selama masa jabatannya di Roma. Ramalan Gregory VIII adalah pedang Santo Lauren, yang merupakan lambang kardinal paus dengan 2 pedang. Dia pernah menyerukan kepada dunia Kristen untuk mengangkat pedang dan merebut kembali tanah suci. Ramalan terhadap Clement IV adalah naga depresi. Paus mengalahkan Manfred dari Jerman dalam pertempuran untuk tahta Sisilia dan saudara dari Raja Prancis, Charles yang berasal dari Jerman. Lambang keluarga Manfred adalah naga, dan ramalan untuk Celestine V adalah kehidupan yang kesepian. Dia dulunya adalah seorang pertapa yang tinggal di pegunungan. Setelah menjadi paus selama beberapa bulan, dia mengundurkan diri dan kembali hidup dalam pengasingan. Dia adalah orang pertama yang turun tahta dari kepausan. Ramalan Paulus IV adalah Iman Petrus. Nama paus sebelum ia naik tahta adalah Keraf. Keraf berarti iman. Dan ramalan Urban VIII adalah lili dan mawar. Keuskupan Florence di Italia, di mana Urban VIII lahir, adalah dengan bunga lili sebagai lencana. Urban VIII menggunakan 3 pasang lebah di lambangnya. Lebah mengumpulkan nektar dan bunga lili dan mawar. Ramalan untuk Alexander VII ini adalah penjaga gerbang gunung, dan lokasi pusat keluarganya adalah sebuah puncak gunung. Ramalan terhadap Benedictus XV adalah paus penderitaan. Pada masa jabatannya dia mengalami berjangkitnya flu Spanyol dan revolusi Oktober di Rusia, yang tidak hanya mengurangi populasi umat gereja Katolik, tetapi juga mengalami pukulan besar terhadap prestisenya. Paus John Paulus II menjadi paus ke-110 dalam bahasa, yaitu yang ketiga dari bawah adalah paus. Ramalannya adalah pelayanan matahari, yang juga dapat diterjemahkan sebagai gerhana. Hari kelahiran dan hari pemakaman abad ke-19 keduanya persis terjadi gerhana matahari. Kemungkinan terjadi peristiwa seperti itu sangat kecil. Paus kedua terakhir dalam nubuatan adalah Benedictus XVI. Ramalan terhadapnya adalah kemuliaan zaitun. Setelah pemilihan Kardinal Ratzinger Jerman, semua orang berpikir bahwa ramalan itu tidak berhasil. Karena Ratzinger, Jerman tidak ada hubungannya dengan zaitun. Namun ketika tahta suci mengumumkan bahwa paus baru telah memilih Benedictus ini sebagai gelarnya, orang-orang tiba-tiba menyadari sejarah Ordo Santo Benedictus dalam sejarah juga dikenal sebagai Ordo Zaitun. Paus terakhir bernama Petrus Romanus. Gereja Katolik akan berada di bawah pemerintahannya menjalani perjalanan terakhir. Setelah penghancuran kota 7 bukit, dunia kiamat akan menimpa dan Tuhan akan menghakimi orang-orang di bumi. Ayah dari generasi ke-112 Paus Fransiskus dari Italia bermigrasi ke Argentina. Dia memiliki keturunan darah Italia. Ini cocok dengan sebutan orang Roma. Selain itu juga, dalam nama Francis memiliki nama Petrus, yaitu Peter the Roman. Ia akan menjadi paus terakhir, tetapi itu bukan dunia kiamat. Setelah Perang Dunia III akan ada periode perdamaian, dan setelah itu akan ada penghakiman besar terjadi. Ketika itu orang mati akan bangkit dari kuburnya.
kunci untuk mengubah nasib. Meskipun visi dalam ramalan itu mengejutkan, dan kebanyakan orang tidak akan luput dari nasib buruk, para peneliti percaya bahwa peristiwa di berbagai ramalan bukan tidak dapat dihindari atau tidak akan dapat diperbaiki. Peristiwa yang diramalkan adalah peristiwa yang paling mungkin terjadi. Faktor penentunya adalah kehendak bebas manusia, dan kehendak bebas kolektif manusia dapat mengubah suatu peristiwa, mengubah waktunya, atau bahkan menghentikannya sama sekali. Yang paling dipengaruhi oleh kehendak bebas manusia adalah waktu terjadinya peristiwa. Meskipun perilaku kolektif manusia sulit diubah, namun waktu terjadinya peristiwa akan berubah sesuai dengan keputusan kolektif atau individu. Beberapa ramalan memang menunjukkan waktu perang, tidak berdasarkan tanggal yang tepat, tetapi dengan mengacu pada munculnya tanda-tanda tertentu, seperti astrologi dan aspek atau peristiwa tertentu yang terjadi sebelum perang dan lain-lain. Orang dahulu mengatakan bahwa mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik dapat mengubah nasib. Misalnya, Eisenhower, saat itu dia adalah Presiden Amerika Serikat ke-34. Selama Perang Dunia Kedua, ia menjabat sebagai panglima tertinggi sekutu di Eropa. Suatu hari Eisenhower berkendara dari Prancis kembali ke markas untuk pertemuan darurat. Saat itu, musim dingin dan bersalju. Cuaca sangat dingin. Mobilnya melaju kencang melewati tempat yang sunyi. Eisenhower tiba-tiba melihat sepasang orang di pinggir jalan. Pasangan tua Prancis itu duduk di sana menggigil kedinginan. Dia segera meminta sopir menghentikan mobilnya dan turun dari mobil untuk bertanya. Petugas staf di sampingnya mengatakan bahwa pertemuan itu mendesak dan tidak dapat ditunda, dan ingin menyerahkan pasangan tua itu ke polisi setempat untuk ditangani. Tapi siapa yang akan merawat mereka selama perang? Jadi Eisenhower bersikeras bahwa jika mereka menunggu orang lain untuk menangani mereka, pasangan tua itu akan mati beku. Ternyata pasangan tua itu akan pergi ke Paris untuk bertemu dengan putra mereka, tapi mobil mogok di jalan. Eisenhower cepat mempersilahkan mereka masuk ke mobil, menutupi mereka dengan selimut, dan mengirim mereka ke rumah mereka di Paris. Tindakan kebaikan kecil ini telah menyelamatkan Eisenhower sendiri. Ternyata Jerman sudah mendapatkan info pada hari itu. Eisenhower akan keluar dan mereka mengirim beberapa penembak jitu yang paling kuat untuk menyergap di jalan yang harus dilewati. Jika Eisenhower tidak menunjukkan kebaikan untuk menyelamatkan pasangan tua itu, sangat mungkin bahwa dia akan mati. Selain menulis ulang sejarah Perang Dunia II, sebagai bagian dari dunia, kita semua dapat memainkan peran kita. Jika semua dapat sungguh-sungguh merenungkan, jangan berbuat jahat, dan mengejar semua kebaikan, mungkin semua kekuatan besar kebaikan akan terbentuk yang akan mengubah bencana yang seharusnya menimpa. Sampai di sini video Perang Dunia Ketiga kali ini. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video lainnya. Salam.